Kali ini kita akan membahas Cindaku, manusia setengah harimau dari Kerinci. Di Provinsi Jambi, tepatnya di daerah Kerinci, terdapat mitos yang berkaitan dengan kepercayaan adanya makhluk berwujud setengah manusia dan setengah harimau, yang dikenal dengan nama Cindaku. Mitos tentang Cindaku ini hampir sama dengan kisah tentang manusia harimau yang dipercaya oleh suku Mandailing yang hidup di daerah Sumatera bagian utara. Hingga kini keberadaan manusia harimau atau Cindaku masih dipercaya oleh kalangan masyarakat tertentu yang hidup di daerah Kerinci. Sebenarnya keberadaan manusia harimau sendiri tidak pernah dibuktikan melalui fakta-fakta ilmiah yang disertai dengan bukti autentik. Sebagian masyarakat mempercayai keberadaan Cindaku berdasarkan kisah-kisah yang sudah mereka dengar sejak kecil. Menurut kepercayaan masyarakat Kerinci, Cindaku digambarkan sebagai makhluk perwujudan dari manusia yang dapat melakukan perubahan wujud menjadi manusia setengah harimau dan dapat berdiri dengan dua kaki seperti halnya manusia normal. Istilah Cindaku sendiri sebenarnya diberikan kepada jenis ilmu yang hanya dapat dikuasai oleh orang-orang dengan bakat spiritual yang tinggi. Jika seseorang mampu menguasai ilmu Cindaku, mereka pun dapat merubah wujud mereka menjadi manusia setengah harimau. Ilmu Cindaku adalah ilmu yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Kabarnya ilmu ini hanya bisa digunakan di tanah kelahiran ilmu itu sendiri, yakni di daerah Tanah Jambi. Bagi masyarakat yang mempercayai keberadaan ilmu Cindaku, ilmu ini tidak dianggap sebagai ilmu hitam. Malahan masyarakat sekitar mempercayai bahwa Cindaku digunakan untuk menjaga hubungan antara manusia dan harimau yang jumlahnya sudah semakin sedikit di Indonesia. Sama seperti di tanah Sunda, tampaknya di Kerinci pun harimau dijadikan sebagai semacam simbol identitas masyarakat adat di sana. Kisah manusia setengah harimau dari Kerinci ini berawal dari legenda Tingkas. Tingkas adalah sebuah kelompok masyarakat yang membina hubungan baik dengan harimau. Mereka percaya bahwa sudah menjadi tugas bagi mereka untuk menjadi penjaga batas antara manusia dan harimau. Untuk itu mereka memperdalam ilmu Cindaku yang dapat merubah wujud mereka menjadi manusia setengah harimau agar mereka dapat menjadi perantara antara keduanya. Dengan begitu mereka berharap kehidupan manusia dan harimau dapat berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain. Perjanjian tersebut merupakan suatu penggambaran sifat manusia yang mau menghargai kehidupan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Hal tersebut dapat pula dihubungkan dengan kearifan lokal, di mana suatu masyarakat mampu menyerap pesan-pesan yang disampaikan oleh para nenek moyang melalui cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang bersifat peringatan maupun pendidikan. Dalam kasus ini, pesan yang disampaikan adalah sebuah peringatan tentang adanya pembagian antara wilayah harimau dan wilayah manusia yang harus dihormati keberadaannya. Kearifan lokal itu sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Kerinci. Selain sebagai suatu penghargaan terhadap nenek moyang, tetap dipegang teguhnya warisan nenek moyang tersebut berhubungan dengan konsekuensi yang berat terhadap orang yang berani melanggarnya. Konsekuensi yang dimaksud dapat berhubungan dengan kematian yang disebabkan oleh serangan harimau, juga dihubungkan dengan kemunculan Cindaku yang merupakan pelindung bagi harimau sekaligus penjaga wilayah huniannya. Perjanjian itulah yang sering disebut perjanjian garis tanah, yang berlaku selama ranting mati yang ditanam di tanah tidak tumbuh berdaun apalagi berbunga. Ini berarti perjanjian itu akan berlaku selama-lamanya, karena ranting mati yang ditanam itu mustahil akan hidup. Ungkapan tadi menunjukkan adanya unsur-unsur entitas yang diungkapkan melalui perumpamaan ranting kering yang tak mungkin bisa tumbuh lagi. Perumpamaan tersebut digunakan untuk menegaskan bahwa perjanjian antara manusia dan harimau berlaku untuk selama-lamanya. Namun kepercayaan tentang Cindaku hanya terdapat di wilayah Kerinci saja. Orang Kerinci yang berkemampuan Cindaku hanya bisa berubah menjadi harimau bila dadanya menyentuh tanah Kerinci, tanah yang merupakan tempat berpijak harimau Sumatera, yang berkaitan dengan hak-hak hidup harimau dan manusia yang harus senantiasa dijaga keharmonisannya. Tidak semua orang Kerinci adalah Cindaku, hanya sebagian orang saja yang mempunyai darah Tingkas atau nenek moyang orang Kerinci, dan orang tertentu saja yang mampu berubah menjadi harimau. Orang tertentu yang dimaksud adalah orang-orang yang mempunyai bakat supranatural dan mampu menyerap ilmu yang diberikan oleh Cindaku. Lebih khusus lagi, tidak semua keturunan Tingkas mampu berubah menjadi Cindaku. Dalam legenda Kerinci, Cindaku akan menampakkan diri jika ada yang mencoba untuk melanggar perjanjian garis tanah saja, sehingga keturunan Tingkas tidak bisa sesuka hatinya untuk mengubah diri menjadi harimau.
Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu kekuatan besar tidak bisa seenaknya digunakan untuk hal-hal yang kurang bermakna, karena dengan kekuatan tersebut para cindaku mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga apa yang seharusnya tetap terjaga. Perilaku manusia yang mengetengahkan ambisi dan dendam banyak tertuang dalam cerpen Cindaku. Ada cerita menarik tentang Martias, seorang pemimpin suatu perusahaan developer raksasa berusaha memenangkan tender dari pemerintah untuk membuat jalan yang melintasi Muaro Bungo, Kerinci, melewati hutan rimba TNKS yang merupakan habitat harimau Sumatera, tembus di ranah pemetik. Namun tentu saja Cindaku tidak tinggal diam, karena wilayah tersebut merupakan wilayahnya. Pada saat melakukan observasi, salah satu anak buah Martias tiba-tiba menghilang dan ditemukan kembali dalam keadaan mati dengan tubuh tercabik-cabik harimau. Sebagian masyarakat Kerinci percaya kematian itu sebenarnya merupakan sebuah pesan, lebih tepat lagi ancaman terhadap pelanggar perjanjian garis tanah. Tanpa menghiraukan hal tersebut, proyek terus dijalankan, namun ternyata semakin banyak memakan korban. Keadaan yang semula tenang secara tiba-tiba berubah menjadi suatu konflik yang berakibat fatal. Ada tradisi yang menyatakan bahwa harimau Sumatera hanya akan menyerang orang yang berada di pihak yang salah. Harimau pada dasarnya bersifat pemalu dan sopan, sifat yang seringkali tertutup akibat reputasinya yang menyeramkan. Karena sifat alaminya tersebut, harimau lebih sering menarik diri sebelum terjadi kontak dengan manusia. Legenda setempat juga mempercayai bahwa jika seekor harimau bertemu dengan manusia, maka ia harus membayarnya dengan tidak makan sepanjang 40 hari dan 40 malam. Dari berbagai kejadian yang ada, baik itu hanya mitos atau sebuah legenda, sepatutnya kita saling menghargai dan menjaga. Terutama kita sebagai manusia seharusnya lebih bijak dalam memperlakukan alam. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini.